Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu Leha. Selamat malam, Bu. Ini narasumber kita Ibu Eko. Ada kah Bu di dalam room? Ibu Eko Ribawati. Ya, Ibu sudah Halo Ibu, apa bergabung. kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Saya manggil Ibu izin siapa ya, ini? Ibu Leha Ibu. Oke, Ibu Leha. Siap. Inggih. Ibu izin ya Ibu tidak menggunakan ini kamera, soalnya susah Bu, jaringannya XL ini agak Iya, error siap. kemarin tidak ada jaringan. Iya, Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Oke baik, bisa kita mulai nggak Ibu? Monggo, monggo, Bu. Ini pesertanya banyak yang keluar masuk, Bu. Jaringan kartunya Susah sangat sinyal ya, sekali. Bu ya. Nggih, kendala sinyal. Oke, baik kita mulai nggih, Bu. Monggo, monggo, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Saiful Rahman SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Kuala atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Eko Ribawati MPD selaku narasumber beserta Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka belajar bersama komunitas Gumbili dalam kantin 30 menit dengan tema guru dan kebangkitan nasional. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara, perkenalkan saya Siti Juleha selaku moderator pada malam hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi oleh Ibu Eko Ribawati MPD, kemudian ada tanya jawab, dan yang kelima itu adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Bapak Saiful Rahman SPD atau yang mewakili, waktu dan tempatnya saya persilakan. Pada Bapak Saiful keluar masuk. Mungkin pada Ibu Sri Wayuningsi ada Bu? Oke, tidak ada. Ini ada Ibu Ibu Heni, tidak ada. Baik, kepada Bapak Edianto. Halo Bapak, selamat malam. Izin moderator. Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya mewakili Kepala Sekolah Ibu ya untuk Nggih, Ibu. menyampaikan sambutan. Ibu Eko, mohon maaf saya nggak bisa membuka layar Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Kebetulan saya sedang dalam perjalanan ini menuju kecamatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eko. Oh, ada Pak Saiful. Gimana Pak? Selamat bergabung Bapak. Lanjutkan Selamat malam Bu. Pak. Bu Eka, mohon maaf baru dapat Alhamdulillah. sinyal. Pak Saiful bisa masuk, silakan Pak Saiful, saya serahkan kepada Bapak. Bu Heni aja Bu, lanjut Bu Heni, enggak apa-apa.
Nggih, Bapak terima kasih atas kepercayaannya. Bu Eko, terima kasih banyak ya Bu setelah berkenan sama-sama, hadir Ibu. di komunitas belajar SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Ya seperti inilah kami di daerah yang memang sinyalnya itu lumayan sulit Bu. Jadi bukan maksud kami untuk tidak membuka layar, tapi memang ini adalah kendala bagi kami. Ya, Bu. Iya, Kemudian Bu, terima betul. kasih Ibu Siani dan anak Ibu ini ada Emma, alhamdulillah Emma ya. Emma, bukan ya? Oh, dikira tadi Nur Aisyah. Nggih, mari kita belajar bersama-sama di dalam komunitas belajar ini. Mudah-mudahan mendapatkan segala manfaat dan barokah untuk kita semua. Mungkin itu Amin, saja amin. sambutan dari saya ya, Bu Eko ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan yang begitu hangat dari Ibu Heni. Kemudian Bapak Ibu sekalian memasuki acara yang ketiga, yaitu adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu sekali, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Eko Ribawati MPD. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, Silakan Ibu. terima kasih Ibu Leha atas kesempatannya. Izin Bapak Saiful. Ini jadi reunian ini Ibu, Bapak semuanya ya. Kami udah lama banget nggak ketemu ini. Terakhir ketemu 2009 ya Pak Saiful ya. 2009 kebetulan kami satu alma mater dulunya ketika S1. Wah, beliau ini luar biasa ini salah satu mahasiswa IPK tertinggi di Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah ini bisa bersilaturahmi kembali meskipun dalam kondisi virtual ya. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri mungkin ya sebentar karena kan kata istilah kalau tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari pamflet sudah tahu namanya ya, itu Eko Ribawati, sebenarnya itu ada kesalahan nama ya Bapak Ibu, itu korban ijazah ya. Jadi mungkin kalau Pak Saiful udah tahu sejarahnya gitu ya. Jadi sebenarnya namanya Eka Bapak Ibu, cuman karena korban ijazah jadi mau nggak mau harus, kita bawa ya kesalahan itu sampai akhir, tapi nggak apa-apa lah, yang penting, kita bisa membawa nama itu menjadi hal baik gitu ya Bapak Ibu. Ini ngobrol santai ya Pak Saiful ya, sepertinya ya, jangan formal-formal gitu karena posisinya kita juga sama-sama belajar di sini gitu ya. Saya akan, sedikit menyampaikan terkait dengan kebangkitan nasional Bapak Ibu sesuai dengan request Pak Saiful, kaitannya dengan guru gitu ya. Karena memang kalau berbicara tentang kebangkitan nasional, saya rasa peran guru luar biasa utamanya di era yang saat ini gitu ya. Generasi muda sepertinya harus benar-benar digembleng untuk saat ini gitu ya. Oke Bapak Ibu langsung saya izin share screen Pak Saiful dan Bapak Ibu, Bu Leha. Oke Ibu, silakan. Apakah sudah muncul? Belum Bu. Nah ya udah. Oke. Oke, mungkin sinyal ya karena memang saya juga mengalami Bu ketika PPG bertemu dengan Bapak Ibu yang dari luar Jawa gitu ya, rata-rata kasusnya sama gitu ya. Jadi sepertinya sudah ya Indonesia semogalah ke depan lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Ini ada saya sedikit materi tentang refleksi Hari Kebangkitan Nasional ya. Kebetulan hari ini ya Bapak Ibu ya. Awalnya kan kemarin tanggal 18 ya Pak Saiful ya, hari Sabtu kemarin mintanya. Terus saya sampaikan ke beliau bahwa saya tidak bisa Pak karena memang kebetulan saya dari pedalaman ini Bapak Ibu. Dari pedalaman kemarin baru datang dari pedalaman suku Baduy. Kebetulan kami ada kegiatan PMM pertukaran mahasiswa. Jadi saya mendampingi mahasiswa dari PMM juga. Kebetulan ada yang dari Pontianak juga satu orang ke sini gitu ya untuk memperkenalkan budaya dan tradisi gitu ya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang kebangkitan nasional ya Bapak Ibu, mungkin yang guru sejarah pasti sudah tahu ya bahwa kebangkitan nasional itu sekitar abad ke-20. Di Indonesia itu pada awal muasalnya itu di awalnya peristiwa berdirinya Budi Utomo. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat ya film Budi Utomo, nah itulah awal muasal kebangkitan nasional dan kemudian dilanjutkan di kegiatan Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928. Kenapa di Budi Utomo? Karena memang ini adalah pertama kali gitu ya, partai politik berada di Indonesia dan generasi-generasi muda mulai memvalidasikan diri gitu ya, menyatakan diri bahwa kami siap gitu. Nah, itulah maka disebut sebagai kebangkitan nasional. Nah, kaitannya dengan guru, saya rasa di era sekarang ini, guru adalah salah satu pelopor kebangkitan nasional. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ketika Soekarno pernah menyampaikan bahwa saat ini yang kami hadapi adalah penjajah dari luar, tapi pada masanya nanti ke depan yang kalian hadapi adalah bangsa kalian sendiri. Nah, saya rasa guru di sini perlu disiapkan ya, perlu dipersiapkan dalam hal untuk menggembleng generasi-generasi gitu ya. Apalagi dengan program pencanangan pemerintah Indonesia bahwa tahun 2045 Indonesia itu mampu menjadi Indonesia yang emas. Kebangkitan Indonesia di era Indonesia emas. Nah, ini seperti apa? Maka dibutuhkanlah guru-guru karena kebetulan di sini adalah guru-guru ya, makanya saya ngambilnya kaitannya dengan kompetensi yang minimal harus dikuasai guru, yang harus dimiliki guru untuk mencapai itu, utamanya di dalam kurikulum merdeka. Kalau boleh izin, di sana sudah kurikulum merdeka belum Pak Saiful? Sudah Bu, alhamdulillah kami Alhamdulillah. untuk 2 tahun ini untuk sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka kelas 8 dan kelas 7 Bu. Kalau Alhamdulillah. kelas 9 masih K13. Nggih. Alhamdulillah. Iya, karena memang masih proses peralihan ya Pak. Di sini juga sama Pak, di Provinsi Banten, di beberapa daerah yang bukan sekolah percontohan itu masih di kelas-kelasnya itu masih ada yang masih kurikulum 2013. Nah, terkait dengan kompetensi itu ada 6 saya rasa yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama adalah personal attraction, daya tarik pribadi. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, daya tarik pribadi ini seorang guru tidak hanya terkait dengan penampilan fisik, tapi lebih kepada kemampuan mereka dalam menunjukkan bakat dan kelebihan unik. Artinya di sini yang kita lihat bukan fashion ya, karena kan terkadang kalau di wilayah-wilayah ibu kota itu kan yang dilihat fashionnya dan segala macam, bukan itunya, tapi karismatiknya. Karismatik dari sisi cara beliau menyampaikan, cara skill yang dimiliki beliau. Nah, itu saya rasa perlu benar-benar diasah, apalagi di era sekarang ya. Banyak sepertinya yang terkadang gitu ya, saya mengalami sendiri Bapak Ibu ketika menghadapi mahasiswa itu justru kalah saing terkait dengan IT gitu ya. Jadi makanya di sini kita tetap harus bisa mengembangkan bakat, mengembangkan kelebihan yang lebih dari mereka. Minimal ada sesuatu yang unik yang Bapak Ibu kembangkan, yang Bapak Ibu miliki. Apalagi di era yang sekarang ya, sudah dunianya sudah era digital, saya rasa sudah hal yang sangat mudah untuk dicari gitu ya, di Mbah Google ya istilahnya. Kami dulu ketika S1 nyebutnya Mbah Google Bapak Ibu. Jadi Mbah Google itu kalau zaman dulu kan masih belum setren sekarang ya. Jadi masih harus ke warnet dan lain-lain gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang lain ngalamin ya. Nah, untuk kompetensi kedua itu adalah personal identification atau identifikasi pribadi. Nah, kalau di dalam kurikulum merdeka itu guru harus menjadi fasilitator. Saya rasa Bapak Ibu sudah ya, karena sudah menerapkan kurikulum merdeka di mana acuannya itu siswa harus benar-benar mandiri gitu ya. Guru hanya memfasilitasi agar apa yang dilakukan siswa itu mampu mencapai capaian dan tujuan pembelajaran. Nah, guru harus mampu mengenali potensi dan bakat yang ada pada dirinya sendiri. Kita harus bisa mengevaluasi Bapak Ibu, kita kelebihannya apa, kita lemahnya di mana. Terkadang Bapak Ibu banyak saya temukan ya kasus di mahasiswa PPG itu yang senior ya, utamanya karena memang minim IT gitu ya. Mereka kurang bisa menyeimbangkan dengan yang lain. Nah, ini besar harapan saya, terutama juga nanti Bapak Ibu gitu ya, harapannya ke depan ketika Bapak Ibu mengetahui kelemahan dari dalam diri Ibu, kalaupun itu udah mentok gitu ya, kadang kan ada orang yang mau dipaksa gimana pun dia tetap mentok gitu ya. Maka Bapak Ibu harus mengimbangi dengan yang lain gitu. Artinya kompetensi yang lain, kemampuan yang lain itu dikembangkan sebagai penyeimbang. Contoh kasus yang pernah saya temukan adalah ada seorang guru senior
kebetulan beliau kalau nggak salah ini kemarin saya pegang anak orang Sumatera kalau nggak salah. Saya lupa daerah mana. Beliau itu 3 tahun lagi pensiun Bapak Ibu. Secara IT bisa saya kategorikan minim. Tapi beliau dengan rekan-rekan yang lainnya, dengan siswanya itu memiliki komunikasi yang unik gitu. Sehingga dalam penyampaian materi pun tanpa menggunakan media, apalagi kan kalau di daerah itu kan minim ya Bapak Ibu untuk sarana dan prasarana, beliau bisa menyeimbangkan. Artinya potensi yang minim di dalam diri beliau itu diimbangi dengan komunikasinya yang luar biasa. Itu terlihat ketika beliau melakukan praktek PPL gitu. Nah, itu yang saya temukan. Nah, itu harapannya ke depan dalam kurikulum merdeka utamanya untuk sekolah Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan itu. Karena tidak semua orang gitu ya dengan mudah mengembangkan karena memang faktor U ya Bapak Ibu. Karena kan kalau udah faktor U memang agak susah ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, personal development, pengembangan diri. Nah, ini biasanya pengembangan terus-menerus yang dilakukan guru untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya. Saya rasa selain program pemerintah ya, itu kan sudah ada ya dari pemerintah, baik yang dicanangkan pemerintah daerah, pemerintah lokal, atau mungkin dari pihak sekolah, itu Bapak Ibu harus memiliki kesadaran ya, kalau saya bilang. Kesadaran untuk mengembangkan diri sendiri. Tadi seperti saya sebutkan bahwa dunia Mbah Google ini gampang banget. Kita cari, kita bisa belajar, bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang memang selama ini kita nggak tahu sama sekali, kita cari di YouTube dengan clue-nya apa, itu akan muncul. Nah, di sini guru dituntut beradaptasi dan selalu belajar, karena semakin lama, semakin ke sini, perkembangan teknologi, perkembangan dan lain-lain itu lebih canggih. Makanya tadi saya bilang jangan sampai kita kalah dengan siswa. Kalaupun kalah, ya namanya faktor U ya Bapak Ibu ya, kita harus pinter-pinter nih, pinter-pinter menyembunyikan. Tapi menyembunyikannya dalam bentuk tugas juga ya. Artinya kita bisa berkamuflase dengan yang lain, misalnya dengan proyek-proyek yang bisa anak-anak implementasikan kaitannya dengan pembelajaran tentunya. Apalagi PJBL, PBL, sekarang kan sudah, saya rasa kalau sudah menerapkan kurikulum merdeka, saya rasa itu bukan hal yang sulit lagi gitu ya. Terus yang terakhir adalah yang keempat personal engagement, keterlibatan pribadi. Nah, keterlibatan pribadi di sini guru aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Nah, ini mungkin biasanya guru dilibatkan ya. Saya nggak tahu nih, semoga di sana juga sepertinya saya yakin Pak Saiful sudah menerapkan ini nih. Jadi guru dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang apapun, utamanya dalam kurikulum ya, kebijakan sekolah gitu dan lain-lain. Nah, harus mampu bekerja sama dengan rekan sejawat juga. Karena banyak sekali saya temukan yang namanya menyatukan banyak kepala ya kan, di sekolah itu kan kepalanya tidak satu ya, tapi banyak. Menyatukan kepala itu kan agak susah gitu. Makanya kita harus bisa beradaptasi, bisa menempatkan diri. Kalau orang Jawa bilang itu bukan orang Jawa ya, orang Indonesia ya. Di mana kaki dijunjung. Gimana sih? Saya lupa deh itu deh. Kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, artinya kita bisa beradaptasi, bisa di tempat-tempat yang baru. Nah, ini seperti Pak Saiful nih, orang Jawa ini bisa sampai Kalimantan gitu ya, mungkin sepertinya udah KTP sana ini kayaknya Pak Saiful ya. Nah, itu saya yakin. Sepertinya begitu, Bu. Nah, Ini dikerangkeng di sini, di karantina, nggak bisa keluar. Makanya ini udah di penjara di sana istilahnya ya Pak ya, udah digembok ya, nggak bisa kemana-mana ya. Makanya saya yakin kalau tanpa adaptasi, komunikasi yang baik nggak akan bisa gitu. Saya salut sih sama orang-orang yang keluar Jawa gitu ya, apalagi seperti Pak Saiful, bahkan adik kelas kita ada ya Pak, yang ke Papua ya Pak ya. Nah itu luar biasa, kebetulan dengan saya juga komunikasi, karena kebetulan saya juga pernah, masih sampai saat ini masih WA-an, masih segala macam, dia menceritakan bagaimana awal dia tidak diterima gitu ya, karena memang orang sana kan agak sedikit antipati juga terhadap orang Jawa gitu ya, apalagi yang bersangkutan orang Madura, ada keturunan Madura gitu, waduh itu nggak mudah. Tapi ternyata terakhir beliau kemarin dimutasi ya 2 minggu yang lalu, mungkin Pak Saiful dengar ya infonya, itu banyak yang nangis dan segala macam. Nah itu saya rasa kalau bukan personal keterlibatan pribadi yang bagus, saya rasa itu nggak akan terjadi gitu.
Terus yang kelima adalah personal retention atau retensi pribadi ya Bapak Ibu, kemampuan guru untuk menganalisis situasi dari awal dapat menciptakan solusi yang efektif. Jadi di sini maksudnya adalah Bapak Ibu harus mengenali siswa, gitu ya. Guru yang baik harus dapat memahami dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Nah, khusus dalam kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk fleksibel dan inovatif dalam mengatasi masalah, sehingga pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Artinya begini Bapak Ibu, kalau di anak sekolah itu kan rata-rata mudi ya, mudi, swing gitu ya, swing kalau lagi pengen belajar, belajar, kalau enggak, apalagi di jam-jam kritis nih ya. Kita menyebutnya jam kritis, kalau udah jam kritis itu kan, di sana sampai full day nggak Pak Saiful? Sampai sore nggak? Belum, Bu. Kami Oh belum masih ya? menerapkan 6 hari sekolah, Bu. Jadi hari Senin Oh, sampai iya dengan berarti sampai Sabtu. jam 1 Nggih. ya Pak ya? Nggih, sampai jam 12.10 kalau jam pelajaran, Bu. Heeh. Berarti sampai zuhur lah, kisaran di jam 1 maksimal. Nah, kalau di kami di sini kebetulan kan sudah full day ya. Nah, full day. Itu di atas kalau udah di atas jam duhur Bapak Ibu, waduh itu sudah harus mencari dosen-dosen, guru-guru gitu yang memang bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan siswanya. Saya pernah menemukan kasus ketika mendampingi mahasiswa PPL ya, praktek itu ya, karena memang anaknya tergolong rada introvert ya Bapak Ibu, jadi tidak bisa merubah mood di anak-anak gitu. Dia stuck dengan RPP-nya, stuck dengan apa yang dibuat, namanya anak praktek ya, pasti dengan acuan gitu. Tetapi, situasi di jam siang itu tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengetahui, oh karakter anak kelas ini begini, artinya setiap kelas itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita bermain Bapak Ibu. Belum tentu materi yang sama di dalam setiap kelas nanti disampaikan dengan metode yang sama. Bisa jadi meskipun RPP-nya rapih tuh, modul ajarnya sudah rapi kalau di Kurmer ya, udah sangat bagus sekali segala sampai penilaiannya prosesnya itu bagus. Tetapi karena mudi siswa ini tidak bisa diatur, di tengah jalan kita harus berubah haluan gitu ya. Yang awalnya pakai metode ini bisa diganti di tengah jalan pakai metode ini. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Kita harus bisa adaptasi karena menghadapi anak sekarang itu nggak semudah anak dulu ya. Kalau dulu kan saklek ya bahasanya ya. Guru the best, guru itu adalah panutan yang benar-benar pokoknya guru itu yang terbaik, yang paling benar gitu. Kalau sekarang kan siswa bisa mudi dengan sikap guru, gurunya kurang asik aja kadang siswa, apa ya, bisa mood-nya bisa berubah. Apalagi untuk, apa namanya, pelajaran-pelajaran IPS ya seperti saya ini jiwa sosial, komunikasi sosialnya harus benar-benar diasah. Itu yang saya alami pribadi. Makanya ketika di jam-jam siang itu Bapak Ibu harus berkamuflase gitu ya, menjadi bunglon kalau bahasa saya istilahnya. Jadi bisa merubah jadi kadang harus jadi banyol, kadang harus serius dan lain-lain. Nah, itu harus kita pelajari. Terus yang terakhir adalah personal development. Penyebaran pribadi. Dan di sini artinya mengacu pada kemampuan guru untuk menyebarkan nilai-nilai teladan positif kepada siswa dan rekan kerja. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, di sini guru yang mampu menyebarkan semangat belajar, nilai moral yang baik akan berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, nilai ini yang tidak bisa kita peroleh ya Bapak Ibu ketika kemarin Covid ya. Ketika Covid tuh waduh bener-bener kacau itu. Mungkin kalau secara konten, secara materi bisa ya diperoleh dari, buku, dari internet, tapi nilai sosial, kedekatan, nilai-nilai yang nggak bisa disampaikan secara daring itu yang perlu kita asah dan perlu kita terapkan ke siswa gitu ya. Kita harus bisa jadi contoh. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang pernah mendengar istilah digugu dan ditiru gitu ya. Makanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu benar-benar akan menjadi panutan. Besar harapannya di kurikulum mereka juga sama gitu ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil hal-hal baik itu selain kita sampaikan secara lisan juga kita implementasikan. Apalagi di dalam perkembangan anak-anak sekarang ya, tadi yang saya bilang bahwa mereka itu kan melihat. Jangan sampai ketika kita memberikan sebuah, apa ya,
Halo Ibu? Ibu Eko? Suaranya nggak ada, Bu. Permisi Bu Eko, ini suaranya nggak ada. Permisi Ibu. Suaranya tidak ada Ibu Eko. Sepertinya beliau keluar dari room ya Pak, Bapak Ibu. Tidak ada. Jaringannya kayaknya tuh. Ibu, Inggih. Nggak ada kayaknya beliau di room nih Bu ya. Pak Edi Inggih. ada 2 di sini. Pak Edi pakai 2 akun ya Pak Edi ya? Masih saya WA Bu beliaunya. Nggih. Oke. Inggih. Sebentar ditunggu dulu. Nggih. Halo Bapak Edi. Selamat malam Bapak Edi. Pak Edi ada 2 loh. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Oh ini. Oh ini. Saya jadi ngomong sendiri gitu ya. Tiba-tiba mati. Ternyata apa namanya? Turun gitu listriknya tiba-tiba mati. Ini alhamdulillah sudah nyala. Baik Bapak Ibu, itu saya lanjutkan ya, mohon izin Bapak Ibu. Pak Saiful, mohon izin dilanjutkan. Nggih, silakan Bu. Nggih. Nah, ini di slide terakhir ya Bapak Ibu. Waduh, ini jadi moodnya jadi berubah ini ya. Yang tadi serius jadi ini nih, kacau ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa guru profesional itu akan menjadi pilar utama sebenarnya ya Bapak Ibu ya dalam mencetak generasi muda. Nah, yang berdaya saing tinggi, kreatif dan berkarakter. Nah, implementasi kurikulum merdeka yang sukses sangat bergantung pada kualitas guru. Jadi di sini Bapak Ibu tonggak masa depan gitu ya, kebangkitan masa depan, kebangkitan nasional masa depan itu ada di tangan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, yang mampu beradaptasi, berinovasi dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini ada satu kalimat yang sedikit saya bisa sampaikan. Setiap kita harus menjadi guru, harus menjadi suri tauladan dan menjadi contoh. Pembangunan talenta nasional harus dimulai sejalan dengan pembangunan karakter, harus dimulai sejak kecil. Artinya mendidik anak-anak di usia-usia peserta didik Bapak Ibu ya SMP ya Bapak Saiful ya, Bapak Ibu ya. Itu merupakan salah satu apa ya, proyek besar ya Bapak Ibu ya. Itu akan menjadi hal yang akan membentuk seseorang gitu nantinya. Jadi besar harapannya semoga kita sebagai guru ya mampu menjadi pelopor kebangkitan nasional di masa depan, utamanya sesuai dengan target bangsa kita, yaitu generasi emas di tahun 2045. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait materinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nah, nanti kita sharing pengalaman, ngobrol santai ya. Selebihnya saya kembalikan kepada Ibu Leha selaku moderator. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu Leha. Baik, terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Sangat menarik dan sangat luar biasa sekali Ibu mengenai guru dan nasional. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu mengenai waktu kita yang sangat cukup singkat sekali. Mohon maaf ini jadi molor ya. Enggak Ibu, karena tidak tahu juga kan kendala jaringan. Dia memasuki acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab karena waktu kita sangat singkat sekali Bapak Ibu nggih. Mungkin satu pertanyaan saja kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo dipersilakan satu pertanyaan saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Edi, Ibu Susi. Kalau nggak ada, Jika ada saya yang boleh ingin nanya nggak Bu? Saya yang balik nanya boleh nggak? Karena saya jujur Bu penasaran gitu Bu. Saya kan jujur ya, saya belum pernah ke wilayah Kalimantan ya Bapak Ibu. Jadi Nggih.
apa ya, istilahnya belum punya gambaran juga, kebetulan mahasiswa PPG juga belum pernah saya dapat yang Kalimantan gitu. Kalau daerah Sumatera karena memang kan di Banten itu rata-rata mahasiswa PPG-nya itu kan dari Sumatera ya paling jauh, ada pernah Makassar sekali, Bu. Cuman yang dari, Kalimantan belum pernah nih, mungkin bisa sharing ya Bapak Ibu ya informasinya, kalau yang di daerah sana gitu seperti apa gitu Bapak Ibu? Nggih, Ibu, Kalau nggak ada mau yang nanya sharing ya Bapak Ibu, kalau ada yang nanya monggo gitu ya. Nggih. Mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada yang ingin PG ditanyakan. itu Bu, Nggih, Ibu Heni. Ya, kendala jaringan juga beliau ini. Cuma 2 orang. Nggih, Ibu. Baik, mungkin iya tidak ya. ada dari Bapak Ibu yang lain, nggih, Ibu. Dari Ibu Eko tadi malah beliau yang mau nanya nih, Bu. Ya, saya penasaran gitu Bu, malah saya yang balik nanya ya, mohon maaf ini. Karena jujur ya Nggih, Ibu Bapak Ibu, saya penasaran. rasa kalau kalau pengalaman di lapangan ya Bapak Ibu kan lebih lebih banyak ya ketimbang saya gitu ya. Kalau saya kan mungkin lebih ke konsep gitu ya, karena kan saya mengajarnya kan bukan di bidang, sekolah menengah ya, bukan di tingkatan sekolah menengah yang memang kurikulum merdekanya berbeda gitu. Nggih. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bantu jawab? Ayo, ada Miss Emma ini. Halo Miss Emma. Pak Saiful mungkin tuh, mana Pak Saiful nih, udah masih ada nggak beliau? Dari ininya nih nggak ada Pang, Bu. Kayaknya keluar kayaknya beliau nih. Kepental ya? Nggih, Kayaknya secara sinyal bentar. emang susah ya Bu ya, di sana ya? Susah, Bu. Nggih, kalau di sini kondisinya emang susah. Kalau kemarin tuh sinyalnya juga satu minggu itu nggak ada sinyal, Bu. Ini Gitu? kita malah membahas sinyal, Bu. Ini Bu, ada di kolom komentar Ibu Heni bertanya. Bu Heni. Nggih, suaranya hilang. Ini Bu Heni, Pertanyaan izin pertanyaannya tadi apa ya Bu? Oh oke, terkait jadi saya yang nanya ya Bu Heni, punten ya, Bu Leha ya, mohon maaf ya, saya yang nanya ya. Oke. Bukan nanya sih, lebih ke sharing ya. Kalau di kami Nggih, itu kita kan, sharing. kurikulum merdekanya itu kan, basisnya karakter dan lain-lainnya itu kan di-combine-nya dengan IT ya Bu ya. Lebih dominasinya kegiatan IT, project-project yang basisnya IT. Nah, kalau di sana rata-rata seperti apa gitu, Bu? Karena memang kan tadi aja Ibu menyampaikan bahwa kondisi sinyal, sarana prasarana dan lain-lain gitu, Bu. Nggih, terima kasih Ibu. Apakah sudah bisa Ibu maksimal Heni. gitu kurikulum merdekanya atau gimana, Bu? Nggih. Halo Ibu Heni. Ibu, Sepertinya kayaknya emang nggak ada sinyal eee, juga ini, Bu. kendala sinyal banget nih kayaknya, Bu. Soalnya beliau lagi ada di perjalanan, Bu. Oh iya, tadi beliau yang mau menyampaikan itu ya, pembukaan tadi ya. Nggih. Ibu orang Jawa, Ibu Leha? Sunda, Bu. Oh, Sunda. Berarti bisa Iya. ngomong Sunda ya, Bu? Nggih. Ini ada dijawab sama Ibu Oh, Heni, Bu. oke, di villa chat. Boleh, Bu, silahkan. Mungkin akan lebih gampang ya karena memang sinyal ya. Saya juga sebenarnya Nggih. asli Jawa ya Bapak Ibu, Bu Juleha. Kebetulan karena memang di Banten kan mayoritas Sunda dan Jawa Serang ya. Jadi mau nggak mau saya Iya. jadinya logatnya logat Sunda ini Bu Leha. Berarti sama logat kita, Bu. Sama ya. Kalau Bu Leha di sana sudah lama? Sejak lahir memang dari Katingan 2, Bu. Oh, oke dari Katingan 2. 2000. Oke, Iya, ini iya. ada jawaban dari Ibu Heni. Hmm, Jadi berbagi pengelola lingkungan dan kearifan pengalaman. lokal. Nggih, kami juga punya Green School lahan belajar anak Oke. yang saat ini digunakan untuk tanam boga. Kami sudah produksi Nggih. jamu, Masya Allah. Ini berarti produksi jamu dan keripiknya ini sampai di tahapan pemasaran gitu ya? Apa skill-nya aja? Sudah kemarin itu sudah sampai izin bantu Iya, jawab iya sedikit nggak nggih, apa-apa Bu? boleh nggak apa-apa Iya, boleh. karena sambil sharing juga.
Ya, kemarin itu sudah tahap diproduksinya juga, Bu. Kemudian anak-anak bungkusin untuk dipasarkan nanti. Oh, gitu-gitu. Iya. Keren ya, pantesan Waktu kemarin saya petik lihat status Pak Saiful tuh luar biasa loh piagam-piagam yang diperoleh oleh SMP Katingan nih. ya, Masya Allah Ya sekali. Allah, kayaknya sudah jadi SMP percontohan ya, Bu, ya, kalau di sana ya. Nggih, amin. Sukses deh selama Jamu Bu. ya, Nggih. Masya Allah pokoknya keren. Nggih, mungkin cukup itu nggih, Bu. Ya, Ibu. Cara diskusi sekarang ini. Ya, Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku Amin. mohon maaf atas hilaf maupun salah kata. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih juga warahmatullahi Bapak Ibu semuanya ya wabarakatuh. atas kesempatannya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, baik secara online ataupun offline. Terima kasih sih Bapak Ibu semuanya. Izin pamit ya. Ibu, terima kasih Bu Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh.